Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Di situ dikatakan ada tabel menunjukkan banyaknya CD yang terjual pada suatu toko selama satu periode. Jika baris atas menunjukkan jumlah CD yang terjual per hari, nah berarti ini merupakan banyak CD-nya atau jumlah CD-nya. Dan baris bawah menunjukkan jumlah hari di mana CD terjual. Nah ini menyatakan jumlah hari. Pertanyaannya adalah berapa median dari CD terjual selama periode itu. Nah, median ya. Kalau kita pelajari saat belajar statistika, ya waktu SD juga sudah pernah, median itu merupakan nilai tengah. Ya, nilai tengah dari suatu data. Nah, berarti kita harus mengurutkan dulu bagaimana distribusi nilai dari kecil sampai yang paling besar. Nah, berarti yang paling kecil kan 32 ya. Nah, sehingga 32 kita urutkan ya, 32, kemudian 41, kemudian 45, kemudian 51, kemudian 60. Nah, 32 CD itu selama 4 hari pertama, berarti ini 4. Lalu 41 CD selama 7 hari berikutnya, berarti sudah 11 hari. Kemudian 45 di sini selama 8 hari, 51 selama 6 hari, dan 60 selama 5 hari. Berarti kalau kita hitung jumlah hari penjualan saat periode itu adalah 30 hari. Nah, karena ditanya median, median itu kan tadi nilai tengah. Sehingga 30 ini kan bilangan genap ya, maka nanti nilai tengahnya berada atau terletak pada hari ke-15 dan hari ke-16. Sehingga itu berada di sini. Loh kenapa? 4 tambah 7, 11. 11 tambah 8, 19. Berarti kan 15 dan 16 itu kan lebih kecil ya dari 19 ya. Berarti pas terletak di sini. Sehingga datanya itu adalah 45 dan 45. Nah, karena datanya sudah ketemu, maka langsunglah kita sikat berapa nilai mediannya. Maka datanya 45 plus 45 dibagi 2. Jadi untuk data genap harus seperti ini ya. Nah, berarti 90 bagi 2, 45. Maka selama periode itu, median CD yang terjual adalah 45, yaitu yang C. Nah, gitu aja. Jadi kita harus tahu dulu apa sih maksud dari soal ini. Apa sih maksud dari gambar ini, dari tabel ini, dan apa korelasinya dengan pertanyaannya. Gampang ya? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Di situ dikatakan ada dua hal berikut ini. Yang pertama, bilangan prima berdigit tunggal. Yang kedua, faktorisasi prima dari 84. Katanya jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, maka berapa modusnya? Nah, kebanyakan soalnya tentang statistika dasar ya. Nah, definisi min, modus, median. Kalau modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul. Berarti kita harus buat dulu apa syarat dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu. Nah, pernyataan pertama, bilangan prima berdigit tunggal. Kita tahu bahwa bilangan prima hanya punya dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Maka kalau bilangan prima kita data 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Tapi di sini diminta apa? Berdigit tunggal. Berarti lebih sempit daerahnya, yaitu PT misalkannya ya, prima tunggal. Berarti di sini 2, 3, 5, 7.
Nah, dapat pernyataan pertama. Sekarang pernyataan kedua. Di situ dikatakan faktorisasi prima dari 84. Kalau ditanya faktorisasi prima, berarti kita buat pohon faktornya. Nah, dari mana? Ya bilangan prima, karena kan dibilang faktorisasi prima. Berarti dibagi oleh bilangan prima ini. 84 dibagi 2, hasilnya adalah 42. Lalu kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 21. Kita bagi dengan 2 nggak bisa, berarti bagi dengan 3. Ya, hasilnya 7. Nah, berarti dapat dong. Faktorisasi primanya adalah 2, 2, 3, dan 7. Nah, kita sudah dapat nih 2 informasi penting dari syarat ini. Maka kalau kita gabungkan untuk membentuk himpunan bilangan yang dimaksud, maka kita gabungkan himpunan 1 gabung himpunan 2. Maka diperoleh hasil akhirnya 2, 2, 2. Jadi ini 2-nya 1, ini 2-nya 2. Kemudian 3, 3, kemudian 5, kemudian 7 dan 7. Nah, dari data itu kan ditanya modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Berarti yang paling sering muncul adalah ya angka 2. Karena ini 3 kali. Yang lainnya ini 2, 1, 2. Nah, berarti sudah jelas ya bahwa modusnya adalah 2. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, jadi tentukan dulu syarat dari soalnya apa, lalu lihat ke pertanyaannya. Mudah ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 13. Ada 2 lukisan persegi panjang. R dan S memiliki luas yang sama. Lukisan R. Nah, kita buat dulu berarti. Ada 2 persegi panjang R dan S. Katanya luasnya sama. Lukisan R berukuran 2 kaki kali 6 kaki. Berarti kalau gitu kita cari luasnya 2 kali 6 ya. 2 kali 6 berarti 12 kaki kuadrat. Nah, anggaplah ini panjang, ini lebar gitu ya. Nah, sedangkan lukisan S memiliki tinggi 4 kaki. Nah, tinggi di situ bolehlah kita anggap sebagai panjang atau lebar. Yang penting 2 dimensi. Nah, katakanlah ini yang 4 kakinya ya. Misal ini 4 kaki. Pertanyaannya adalah berapakah lebar lukisan S? Berarti ini yang ditanya. Nah, karena katanya R dan S luasnya sama, berarti luas untuk persegi panjang S 4 kaki dikali dengan L. Luasnya kan sama dengan R yang 12. Berarti 12 sama dengan 4 kali L. Maka nanti dari situ ketahuan dong langsung. Nilai dari L-nya adalah 12 dibagi 4. Yaitu 3 kaki. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi, jangan seuzon dulu dengan soalnya ya. Bisa saja itu hanya soal gampang, tapi kita terkecoh dengan waduh, ada urusan kaki-kakian. Nah, nggak peduli. Yang penting kita ikuti dulu prosedur soalnya seperti apa. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 14. Nah, ini mah lebih gampang lagi. Coba kita perhatikan kenapa gampang. 1 per akar 13 tambah 1 per akar 13. Lah, ini kan 2 bilangan yang sama. Berarti kalau ini kita ubah, pembilangnya sama, penyebutnya sama. Kata kuncinya di penyebut. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Berarti ini akar 13 sudah sama. Maka tinggal pembilangnya. 1 tambah 1 per akar 13. Baru dikuadratkan. Nah, gitu aja. Berarti dari situ 1 tambah 1 hasilnya 2 per akar 13 dikuadratkan. Maka 2 kuadrat hasilnya 4. Akar 13 dikuadratkan 13. Ya udah ya. Maka jawaban yang tepat adalah 4 per 13. Yaitu yang C. Nah gitu. Jadi nggak selamanya soal TPS itu susah. Ada pasti yang menggali informasi dasar. Kemampuan kita dalam berhitung dasar gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau penyebutnya beda, maka tidak boleh langsung dijumlahkan pembilangnya. Harus disamakan terlebih dahulu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 15 ya. Di situ dikatakan pada gambar berikut ini berapakah nilai dari B. Nah, ada 2 buah garis yang saling berpotongan pada satu titik. Misalkan ruas garis ini adalah AB dan ruas garis ini adalah CD.
Nah, ini adalah titik O gitu ya. Kalau kita perhatikan, antara AB dengan CD saat berpotongan di sini akan membagi dua daerah yang sama. Total sudut ini kan harus 360 derajat. Berarti kalau kita bagi dua, kita perhatikan ini merupakan dua sudut yang berpelurus gitu ya. Ini juga dua sudut yang berpelurus. Nah, berarti karena ini variabelnya sama, kita selesaikan dari situ dulu. Maka ya, kita lihat di sini sudut AOC dan sudut BOC itu adalah berpelurus. Kalau berpelurus maka syaratnya 180 derajat. Nah, berarti 5A plus 4A sama dengan 180 derajat. Ini kan 9A ya. Berarti A sama dengan 180 derajat dibagi 9. Hasilnya adalah 20 derajat. Dapat yang A. Sekarang kalau diperhatikan lagi bahwa antara 5A dan B tambah 45 itu merupakan dua sudut yang senilai. Sehingga kalau kita tuliskan sudut AOC itu besarnya akan sama dengan sudut BOD. Nah, sehingga itu akan senilai gitu ya. Nah, senilai yang bertolak belakang lah gitu istilahnya. Maka kalau kita tuliskan 5A akan sama dengan B plus 4 5 derajat. A-nya udah dapat 20. Berarti 5 kali 20. Kenapa 200 ya? 5 kali 20 berarti 100. Nah, ini berarti 100 derajat sama dengan B plus 45 derajat. Sehingga dari situ nanti ketahuan B-nya adalah 100 kurang 45. Yaitu 55 derajat. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Jadi kalian lihat dulu, ada nggak yang bisa diambil kesimpulan? Coba nih, misalkan ya, misal. Ini kan tadi 100 ya, ini 100, ini 100, udah 200. 4 kali 20, ini 80. Nah, ini juga gitu, tolak belakang, 80. Kalau dijumlahkan, ini 180, ini 180. Totalnya 360 derajat. Sesuai. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini. Sudut yang berpelurus dan sudut yang sama besarnya atau bertolak belakang. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 16. Diketahui ada jika sebuah segitiga memiliki sisi dengan panjang 4 dan 10. Mana dari berikut ini yang mungkin sebagai panjang sisi ketiga? Nah, kita buat pemisalan gini dulu. Misalkan sisi yang pertama adalah X, yaitu 4. Sisi yang kedua adalah Y, yaitu yang 10. Maka sisi yang mungkin sebagai sisi ketiga adalah Z adalah. Nah, untuk kasus ini menyatakan panjang sisi segitiga, maka syarat kita harus tahu, yaitu apa? Harga mutlak X dikurang Y harus terletak harga mutlak X kurang Y lebih kecil Z, lebih kecil harga mutlak X tambah Y. Artinya gini aja, bahwa hasil kurang dua sisi ini dan hasil jumlah dua sisi ini itulah letak dari sisi ketiganya. Atau dia berada di antara sisinya. Nah, jadi gini, kalau kita buat dalam hitungannya, X kurang Y gini ya, 4 kurang 10. Z, 4 tambah 10. Nah, berada di nilai minimum dan berada di gini aja bahasanya berlebih simpel, mohon maaf. Nilai Z atau sisi yang ketiga terletak di antara hasil kurangnya dan hasil jumlahnya. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Nah, jadi gitu ya. Berarti 4 kurang 10 minus 6 dimutlakin 6. Lebih kecil Z, lebih kecil 4 tambah 10, 14. Artinya, Z terletak di antara 6 hingga 14 yang mungkin. Nah, berarti kalau kita lihat dari pernyataan pertama, itu salah. Karena tidak kecil sama dengan, melainkan kecil saja. Pernyataan 2, betul. Karena di antara 6 dan 14. Pernyataan 3, salah. Karena ini
tepat 14. Ini kan lebih kecil doang. Nah, berarti yang memungkinkan hanya 2 saja. Berarti yang B jawabannya. Nah, jadi ini syaratnya ya. Harus terletak di antara nilai minimum dan maksimumnya. Nah, oke ya. Baik, itu dulu untuk yang sesi pertama ini. Untuk pembahasan soal 4 soal sisanya, kita akan bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana.